Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 September tahun 2024. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Haji Wa'in Nur Khalid B.A. Hafidhahullah Ta'ala. Mohon diperhatikan bagi jamaah yang barusan masuk untuk mengisi shaf depan yang kosong terlebih dahulu, dan yang membawa alat komunikasi mohon dinonaktifkan. Untuk hari ini saudara muadzin yaitu Bapak Suryadi dan untuk adik-adikku sekalian semuanya, kami harap Anda tenang dan diam di saat khatib sudah naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah serta salat Jumat agar tidak mengganggu khusyuan di dalam salat Jumat dan khutbah Jumat. Sekian dari kami, karena waktu telah masuk, maka kami ucapkan tafadhol kepada Ustaz yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء إلى آخر آية. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kita semuanya terus bertahan dan memperkuat serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan cara itu dipastikan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selamat bahagia dunia sampai akhirat nanti. Lain tidak. Hadirin sama sholat Jumat yang dimuliakan Allah, belakangan ini mungkin kita sudah sama-sama tahu sebagian besar atau sebagian daripada para ilmuwan bahkan ilmuwan tingkat dunia, mereka disibukkan dengan berbagai gejala alam yang memang semakin sulit untuk difahami. Kasus-kasus yang ada dan kasus-kasus yang terjadi, mereka akhirnya mengambil kesimpulan, meski mereka awalnya tidak percaya bahwa alam ini akan hancur, tapi secara alamiah mereka melihat fenomena yang terjadi di alam ini semakin menunjukkan bahwa alam ini pada saatnya akan hancur, akan rusak. Ya. Berbagai kemungkinan mereka kemukakan di tengah-tengah masyarakat, ya, dengan gejala-gejala yang ada. Ini secara umum gejala-gejala alam itu mengarah kepada kerusakan. Masih ditambah lagi dengan aktivitas manusia yang semakin lama semakin menunjukkan karakternya merusak alam, ya, dengan berdirinya atau dengan berkembangnya industrialisasi, dengan adanya gejala pembabatan hutan secara membabi buta dan lain sebagainya, ditambah lagi masih dengan persoalan-persoalan antar manusia, peperangan di mana semakin menjadi-jadi hampir tanpa bisa dikendalikan. Ini semuanya menunjukkan atau menuju ke arah kerusakan jagat alam ini. Nah, oleh karena itu para ilmuwan hampir mengambil kesimpulan secara yakin bahwa pada saatnya nanti alam akan hancur, akan rusak. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi sesudah kehancuran alam itu. Tentu mereka tidak punya jawaban. Tapi bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang bertakwa, sejak awal keimanan kita sudah ditanamkan kepada masing-masing kita bahwa pada saatnya akan terjadi di mana Allah akan menghancurkan alam semesta, bukan hanya bumi, tapi juga jagat raya, bumi, matahari, planet-planet, dan lain sebagainya. Itu pada saatnya akan dihancurkan oleh Allah. Apakah itu ada gejala atau tanpa gejala, kita yakin bahwa kiamat itu pasti terjadi. Dan kita sudah mempersiapkan diri dari awal. Dan kelebihan kita pun juga telah disampaikan kepada kita lewat kitab suci Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Apa yang terjadi sesudah hari kiamat nanti sudah disampaikan kepada kita oleh Allah melalui wahyu. Tanpa ada informasi dari Al-Quran, kita tidak akan mengerti itu semuanya.
kita tidak akan tahu apa yang terjadi sesudah hari kiamat nanti. Tapi dengan adanya informasi yang Allah sampaikan lewat Al-Quran, maka kita jadi yakin, kita jadi paham bahwa nanti bakal terjadi hal yang seperti itu. Dan sesudah hari kiamat nanti masih ada perjalanan hidup yang panjang, yang itu perlu kita persiapkan sejak awal, sejak dini. Oleh karena itu sudah sangat bijak sama sekali kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, menanamkan kepada anak cucu kita tentang tauhid, pengenalan terhadap Allah Tuhannya, pengenalan terhadap Rasulullah Nabi-Nya, pengenalan terhadap kitab suci dan lain sebagainya. Ini di dalam rangka kita mempersiapkan generasi kita juga nanti menghadapi hari-hari yang akan dilalaminya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hanya saja dalam persoalan ini ketika Rasulullah ditanya kapan datangnya hari kiamat, Rasulullah pun menyatakan angkat tangan, tidak bisa menjawab. Itu rahasia Allah. Hanya saja di dalam Al-Quran Allah memberikan informasi kepada kita tentang kejadian hari kiamat itu sendiri. Walaupun di sana sini ada beberapa pemahaman di antara saudara-saudara kita tentang gejala-gejala menjelang hari kiamat. Ada yang katanya matahari terbit dari tempat terbenamnya dan lain sebagainya. Tetapi Al-Quran tidak menyebutkan tentang itu. Tetapi yang jelas bahwa di dalam surat Az-Zumar ayat 68 sampai 69 Allah menginformasikan kepada kita tentang proses terjadinya kiamat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Katanya Allah, hari kiamat itu diawali ketika nufikha fis-sur, ketika ditiuplah as-sur oleh seorang malaikat yang ditugas khusus oleh Allah, yaitu meniup as-sur itu. Ketika nufikha fis-sur, ketika ditiup itu as-sur, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah, hancurlah semua mereka yang hidup di langit, wa man fil ardi, dan semua mereka yang hidup di bumi, illa man sya'allah, kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah. Ini awal daripada peristiwa kiamat, ketika ditiuplah as-sur. Apa itu as-sur? Secara umum di dalam kitab-kitab atau Quran terjemahan atau di dalam tafsir dan lain sebagainya, as-sur itu diartikan dengan sangkakala. Bahkan bukan hanya terjemahan Al-Quran, di kitab Injil pun juga disebutkan sangkakala. Itu as-sur. Tapi apakah as-sur itu sangkakala? Tentu bukan. Karena sangkakala itu hanya alat bunyi yang digunakan oleh orang-orang zaman kuno untuk mengumpulkan umat menggunakan alat yang namanya sangkakala, yang terbuat dari umumnya dari cangkang kerang yang menimbulkan suara khas yang didengar oleh masyarakat di sekitar itu. Itu sangkakala. Tapi as-sur tentu bukan sangkakala. Kenapa kita menggunakan istilah sangkakala? Karena memang kita tidak punya perbendaharaan bahasa. As-sur mau kita artikan apa? Diartikan trompet? Enggak pantas. As-sur mau diartikan seruling juga enggak layak. Maka para pendahulu kita bersepakat as-sur itu digunakanlah kata terjemahannya adalah sangkakala. Tapi yang jelas bahwa kita paham bahwa as-sur itu bukan sangkakala. Karena sangkakala itu ketika ditiup tidak menimbulkan efek apa-apa selain hanyalah
suara khas yang terdengar di sekitar itu. Tidak ada kerusakan yang terjadi ketika sangkakala ditiup. Tapi ketika asyur ditiup, Allah katakan, maka fasaiqa man fis samawati, semua yang hidup mereka hidup di langit itu akan dimatikan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Waman fil ardi, dan semua yang hidup di bumi akan dimatikan oleh Allah. Jagat raya alam semesta yang sebegitu luasnya hancur seketika hanya dengan satu kali tiupan asyur itu. Entah kita tidak tahu berapa frekuensinya getaran itu, berapa amplitudenya getaran itu, kita tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Itu asyur. Itulah diawalinya terjadinya hari kiamat. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah untuk yang kedua kali. Faidahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba saja semua yang dimatikan oleh Allah itu mereka bangkit dan mereka menunggu keadilan dari Allah. Nah, ketika mereka menunggu itu, apa yang akan dilakukan oleh Allah dalam ayat yang ke-69 dari surat Az-Zumar itu? Maka Allah akan melakukan wa wuti'al kitab. Mereka yang menunggu itu masing-masing akan diserah terimakan Alkitab, buku catatan amal mereka masing-masing. Dulu ketika orang dijelaskan tentang buku catatan itu, orang sudah terbayang bahwa setiap amal perbuatan kita akan dicatat di dalam Alkitab itu. Tetapi sekarang pendekatan cara itu mungkin sudah agak sedikit kurang sesuai dengan perkembangan, karena sekarang masyarakat sudah mengenal tentang sistem perekaman, baik itu perekaman suara maupun perekaman gambar, audio visual. Seperti ada yang di depan saya ini adalah sistem perekaman. Jadi sekarang Alkitab itu cara penjelasannya lebih mendekati kepada sistem perekaman gambar, perekaman suara. Apa yang diucapkan terekam semuanya, apa yang dilakukan terekam semuanya, segala kejadian bisa terekam semuanya. Itu Alkitab. Jadi Alkitab merupakan rekaman amal perbuatan kita masing-masing. Kemudian timbul pertanyaan, apakah sistem perekaman audiovisual ini sudah mewakili daripada yang namanya Alkitab? Tentu tidak. Jadi tidak cukup sistem perekaman ini menjadi terjemahan daripada Alkitab. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang tidak bisa direkam oleh alat-alat semacam ini. Kalau suara bisa direkam, kejadian, gambar bisa direkam. Tapi bagaimana gerak hati kita nggak akan bisa direkam oleh alat semacam ini sampai kapanpun. Nah, Alkitab itu bisa merekam segalanya, termasuk gerak hati kita, pikiran kita, yang ada di dalam pikiran kita semua terekam dalam Alkitab itu. Jadi kalau Alkitab itu hanya diterjemahkan sebagai alat perekam gambar dan suara, tentu sholat kita bersama ini nilainya sama, karena kita gerakannya sholat sama, bacaan sholat sama, ya, dan lain sebagainya. Tentu nilainya bisa sama. Tetapi tidak dengan yang namanya Alkitab, karena di samping gambar dan suara bisa terekam dalam Alkitab itu, gerak hati kita juga terekam. Ada yang sholatnya dari awal sampai akhir khusyuk, tentu punya nilai yang istimewa, sempurna. Tapi ada juga yang setengah khusyuk, kadang khusyuk, kadang enggak. Terekam semuanya dalam Alkitab.
Ada juga yang walaupun gerakannya sama, bacaan sama, tapi dari awal sampai akhir sholatnya sama sekali tidak khusyuk. Ini tentu akan bernilai membedakan antara nilai satu dengan yang lain melalui perekaman Alkitab itu. Termasuk kita membantu, menolong orang, menyumbang dan lain sebagainya. Apa yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita, kita menyumbang itu untuk apa? Niatnya apa? Semuanya terekam dalam Alkitab. Termasuk pahala kita ada seberapa banyak, berapa ampunan dosa yang Allah berikan kepada kita, berapa dosa-dosa kita juga, semuanya akan terekam di dalam Alkitab. Begitu banyak yang tidak bisa direkam oleh alat-alat perekam teknologi modern, sampai kapanpun tidak akan bisa. Tetapi Alkitab itu merekam semuanya. Itulah yang oleh Allah telah dikhabarkan kepada kita, bahwa di Alkitab nanti akan diserah terimakan itu semua kepada masing-masing kita. Saya menerima, Bapak dan saudara-saudara menerima semuanya. Itu sebagai bukti hasil daripada semua amal perbuatan kita ketika kita berada di dunia ini. Apakah itu sudah cukup? Tentu belum. Allah katakan setelah wawuti al-kitabu wajiha bin nabiyina, katanya Allah, lalu akan didatangkan kepada mereka bin nabiyina, nabi-nabinya, nabi-nabi mereka. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahidan. Bagaimana nanti keadaan manusia ketika nanti min kulli ummatin bisyahidin, ketika tiap-tiap umat nanti akan didatangkan saksi-saksinya. Jadi tiap-tiap min kulli ummatin, tiap-tiap umat, wajib nabika, tanpa terkecuali engkau telah aku datangkan Muhammad ala haula'i, atas semua mereka yang mengaku sebagai umatmu, syahidan, engkau akan memberikan kesaksian Muhammad. Jadi tiap-tiap umat akan didatangkan Nabi. Orang yang mengaku umatnya Nabi Nuh, datangkan Nabi Nuh. Benar enggak itu umat? Orang yang mengaku umatnya Nabi Ibrahim, orang yang mengaku umatnya Nabi Isa dan seterusnya akan didatangkan nabinya masing-masing. Begitu juga kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka didatangkanlah nanti Rasulullah untuk memeriksa kesaksian di hadapan Allah. Apakah benar Muhammad ini sebagai umatmu? Dia mengaku sebagai umat. Maka kemungkinannya yang pertama, Rasulullah mengatakan di hadapan Allah, memberikan kesaksian, benar ya Allah, dia adalah umatku. Ajaran agama yang diamalkan seperti yang aku ajarkan, tauhid yang ada pada dirinya sama dengan yang kami lakukan, maka dia adalah umatku. Kalau sudah seseorang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah seperti itu, ibarat kita mau naik pesawat, kita sudah pegang karcisnya. Tapi ada kemungkinan juga orang yang mengaku Nabi, umatnya Nabi Muhammad, ketika Rasulullah ditanya oleh Allah untuk memberikan kesaksian apakah dia sebagai umat, bisa jadi Rasulullah katakan, ya Allah, Faisal ini dia bukan golonganku, dia bukan umatku, walau dia hidup di zamanku, walau dia mengaku sebagai umatku, tapi sesungguhnya dia bukan umatku. Saya tidak tahu bagaimana cara ibadahnya, seperti itu tidak seperti yang kami ajarkan, tauhidnya seperti itu tidak seperti yang aku ajarkan, maka dia bukan umatku. Faisal ini dia bukan golongan. Kalau sudah demikian, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sudah Rasulullah mengatakan dia bukan umatku, lalu mau kemana ini orang? Mau mengaku umatnya siapa? Ini penting.
Jadi ini penting. Untuk mendapatkan pengakuan rekomendasi dari Rasulullah, maka pastikan bahwa kita beragama, kita beribadah, bertauhid, mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan mengikuti yang lain. Rekomendasinya adalah Rasul. Rujukannya ketika kita beragama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah. Ini sangat penting. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah katakan waji'a bin nabi, maka didatangkan nabi-nabinya, termasuk kita nanti akan mendapatkan kesaksian dari Rasulullah. Dan setelah itu Allah katakan wasyuhada, setelah itu maka akan didatangkan pula asyuhada, yaitu saksi-saksi. Saksi setiap amal perbuatan kita akan didatangkan di hadapan Allah nanti. Siapa dia saksinya? Apa tetangga, apa saudara, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30. Syahida sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah. Sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, penglihatan mereka, wa juluduhum, katanya Allah, bahkan kulit-kulit mereka nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah atas semua amal perbuatan kita. Itu yang akan menjadi saksi. Dengan kata lain, seluruh anggota tubuh kita nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah atas semua amal perbuatan kita. Dan itu dikuatkan juga di dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut manusia dikunci oleh Allah, tak bisa berbicara. Wa tukallimun, maka tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara, kaki mereka mengiyakan, dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa seluruh anggota tubuh kita ini nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah atas semua amal perbuatan kita, baik maupun buruk. Kemana kita akan bersembunyi? Bagaimana kita akan berkilah dari amal perbuatan kita? Semuanya akan memberikan kesaksian di hadapan Allah. Karena kita berbuat apapun, seluruh anggota tubuh kita akan menyaksikan. Jadi itu yang disebut oleh Allah wasyuhada, dan akan diberikan, didatangkan saksi-saksinya. Ini yang akan dilakukan oleh Allah pasti. Dan itu pula yang akan kita hadapi nanti. Setiap kita mesti bertanggung jawab terhadap seluruh amal perbuatan kita masing-masing. Selebihnya terserah kita. Kita mewarnai hidup kita seperti apa, terserah kita, karena masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itulah yang dikhabarkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Pakai gejala atau tanpa gejala pasti terjadi. Dan setiap kita setelah hari kiamat pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan akan bertanggung jawab masing-masing kita terhadap semua perbuatan kita. Itu yang disampaikan oleh Allah. Bagi kita sebagai orang yang beriman, kita sangat beruntung Allah sudah memberikan informasi itu kepada kita, sehingga kita dari awal sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi permasalahan itu. Lalu terbayang bagaimana orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran, yang tidak paham Al-Quran, yang tidak tahu Al-Quran, mereka tidak tahu nanti setelah mati, setelah kiamat apa yang terjadi, mereka tidak tahu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah untuk mengisi setiap waktu yang Allah berikan kepada kita dengan segala kebaikan yang ada, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Selalu kita berbuat baik dimanapun, sejauh mana yang kita dapat kita lakukan kebaikan, lakukan itu kebaikan.
Jangan sampai kita menyebar keburukan dan kejahatan di mana-mana. Kita sebagai orang-orang yang beriman, kita rugi dunia mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi rugi di akhirat adalah malapetaka. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk selalu beramal soleh, beramal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bi hadzal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurun.